Selamat sore, kabar pemilu kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah kabar penting dan menarik seputar pemilu 2024. Salah satunya mengenai unjuk rasa menjelang putusan Hakim Konstitusi soal sengketa Pilpres 2024. Bersama saya Bayu Andrianto, inilah kabar pemilu selengkapnya untuk Anda. Jumat siang masa aksi damai sengketa pemilu mulai menyampaikan aspirasinya dengan tertib dan aman di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat. Masa yang datang tergabung dari berbagai elemen mulai dari tokoh masyarakat, mahasiswa hingga dosen. Pihak kepolisian mengerahkan kurang lebih 2.000 personel untuk mengamankan kondisi. Sejumlah rekayasa lalu lintas juga dilakukan mulai dari penutupan jalan dari Harmoni yang mengarah ke Jalan Medan, Merdeka Barat dan juga Utara. Sementara itu Presiden terpilih Prabowo Subianto meminta para pendukung dan relawannya untuk menahan diri untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Itu demi menjaga kesejukan demokrasi dan kerukunan di antara rakyat Indonesia. Sebelumnya masa pendukung pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan menggelar aksi damai di depan gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Jelang putusan sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, situasi terus memanas. Semua pihak seakan ingin unjuk kekuatan dalam pertarungan argumentasi konstitusi, tak terkecuali dari pihak terkait, tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Ramai beredar ajakan dari tim kampanye nasional kepada 96 juta pemilih Prabowo Gibran untuk turun ke jalan menggelar aksi damai guna membantah narasi menang akibat politisasi bansos. Ajakan itu sempat ramai di media sosial, bahkan jumlah massa yang berencana turun diperkirakan mencapai 100.000 pendukung Prabowo Gibran. Namun hanya berselang 1 hari sejak ajakan itu diumumkan, Presiden terpilih Prabowo Subianto justru menghimbau sebaliknya. Prabowo meminta para pendukung dan relawannya untuk menahan diri dan tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi demi menjaga kesejukan demokrasi dan kerukunan di antara rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan, demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya ingatkan, dengan kerukunan di antara kita, dengan rasa persatuan, dengan kearifan, dengan kesejukan, Indonesia akan mencapai cita-cita bangsa. Aksi damai pendukung Prabowo Gibran sejatinya digelar selepas sholat Jumat sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran bahkan dengan matang sudah mempersiapkan aksi tersebut untuk menepis tuduhan politisasi bantuan sosial. Sebelumnya, tuduhan penyalahgunaan paket bansos tersebut didalilkan oleh kubu paslon Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Dengan imbauan terbaru dari Prabowo Subianto, maka ratusan ribu pendukung Prabowo Gibran dipastikan batal menggelar aksi damai siang ini. Tim TV One mengabarkan. Lalu bagaimana suasana terbaru di gedung Mahkamah Konstitusi? Lalu bagaimana pula suasana unjuk rasa di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi? Kami akan bergabung dengan dua rekan kami, ada Putri Sofia di kawasan Patung Kuda dan juga Rizka Salsabila di gedung Mahkamah Konstitusi. Kita ke Putri Sofia terlebih dahulu di kawasan Patung Kuda yang menjadi lokasi aksi massa. Putri, bagaimana kondisi hingga sore hari ini?
Ya, Bayu dan juga pemirsa, situasi terkini atau kondisi terkini tepatnya di tempat saya melaporkan saat ini di Patung Kuda. Memang sejak siang hingga sore hari ini berangsur-angsur massa yang datang cukup meramaikan di area atau tempat aksi unjuk rasa. Yang memang pemantauan kami sejak pada siang hari tadi selepas sholat Jumat ini massa mulai berangsur-angsur meramaikan ataupun memadati area Patung Kuda. Dan hari ini, saat ini memang para massa kerap bergantian untuk menyampaikan orasinya masing-masing untuk aspirasinya menjelang sidang putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Apabila kita pantau memang sejak siang tadi untuk kondisi terkini memang terpantau ada sekitar ratusan massa yang memadati area pendemo yang ada di Patung Kuda, namun memang untuk massa sendiri memang terpantau masih ada ratusan. Dan untuk pengamanan sendiri di area Patung Kuda ini ada sekitar hampir 2.700 personel gabungan baik dari TNI, Polri dan juga Dinas Perhubungan yang mengamankan area Patung Kuda. Dan memang untuk saat ini massa ataupun orasi juga masih terus diberlakukan. Memang untuk pantauan kami ini berangsur-angsur cukup ramai, namun tadi kepolisian sempat menyebut bahwa untuk aksi ataupun demo yang akan dilakukan pada hari ini akan berlangsung hingga pukul 4 sore nanti. Namun kita akan terus memantau memang apabila di lapangan ini kondisinya cukup tentatif dan juga cukup situasional mengingat semakin sore di sini cukup semakin ramai. Namun apabila kami pantau memang ada sekitar ratusan pendemo yang melakukan aksi pada hari ini. Untuk di Jalan Medan Merdeka Barat sendiri memang untuk di pengamanan kepolisian juga telah memberlakukan beton ataupun pembatasan baik dari Jalan Medan Merdeka Barat hingga menuju ke arah Mahkamah Konstitusi, sehingga memang untuk pembatasan sendiri juga telah diberlakukan sejak pagi tadi, sehingga dari Jalan Medan Merdeka Barat menuju ke Mahkamah Konstitusi ini cenderung steril ataupun tidak ada massa yang masuk ke area atau wilayah gedung Mahkamah Konstitusi. Sehingga memang apabila kita simpulkan untuk aksi yang dilakukan pada hari ini diberlakukan tepat hanya di Patung Kuda. Namun untuk rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan secara situasional, yang mana dari Jalan Harmoni nanti akan ditutup dan juga dialihkan ke Jalan Kesehatan. Dan untuk Jalan Perwira nanti yang mengarah ke Jalan Merdeka Utara akan ditutup dan dialihkan ke arah Masjid Istiqlal dan juga Lapangan Banteng. Selain itu untuk Jalan Tamrin sendiri akan ditutup dan dialihkan nanti menuju ke Jalan Kebon Sirih yang mengarah ke Senen dan juga Jalan Abdul Muiz. Memang apabila kita memantau ini merupakan massa yang didominasi oleh para pendukung 03 maupun kubu 01. Dan memang apabila kita lihat ini massa cenderung ramai dan juga memang kita masih terus memantau bagaimana nanti dinamika yang ada di lapangan, apakah semakin sore semakin sepi ataupun semakin ramai. Sementara demikian Bayu, kembali ke studio. Baik, terima kasih Putri Sofia mengabarkan langsung dari wilayah atau sekitar Patung Kuda. Sekarang kita bergeser ke Rizka Salsabila untuk memberikan apa informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan dari gedung Mahkamah Konstitusi. Ya, Bayu dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini di gedung Mahkamah Konstitusi sendiri memang beragendakan yaitu rapat permusyawaratan hakim atau RPH mengenai perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024. Dan hingga pada hari ini sudah ada 40 amicus curiae yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, yang mana hanya 14 dari 40 amicus curiae tersebut yang sedang didalami maupun dicermati oleh Mahkamah atau maksud kami Hakim Konstitusi dalam rapat permusyawaratan hakim, yang mana Fajar Laksono selaku jubir Mahkamah Konstitusi ini juga sempat menyampaikan kenapa hanya 4 amicus curiae saja yang dicermati dan juga didalami, yaitu merupakan keputusan dari Majelis Konstitusi, yang mana hanya amicus curiae yang masuk dari tanggal 16 April 2024 maksimal pada pukul 16 waktu Indonesia Barat saja, yang mana hal ini demi mencegah atau banyaknya amicus curiae yang masuk yang menjadi pengaruh terhadap proses pembahasan atau pengambilan keputusan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai PHPU Pilpres 2024. Yang mana Fajar juga menyampaikan bahwa amicus curiae yang masuk di Mahkamah Konstitusi mengenai Pilpres 2024 ini merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah konstitusi. Selain itu, untuk sidang hasil sidang PHPU Pilpres 2024 atau sidang putusan ini nantinya akan digelar pada 22 April 2024, yaitu terhitung 14 hari semenjak permohonan tersebut dibuat atau tepatnya pada 27 Maret 2024. Dan untuk sidang putusan PHPU Pilpres 2024 sendiri ini akan dilaksanakan pada 22 April 2024 pada pukul 9
pagi waktu Indonesia Barat, yang kemudian pihak termohon dan pemohon ini juga nanti akan diundang oleh Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan hasil dari permusyawaratan para hakim Mahkamah Konstitusi. Seperti itu Bayu, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Risa Salsabila sudah mengabarkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Anda kembali di kabar pemilu, sejumlah pihak yang mengatasnamakan perwakilan 20 ulama Jawa Timur menyerahkan berkas pengajuan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi. Kiai Haji Jafar Sodik yang mewakili 20 ulama Jatim tersebut mengatakan keresahan pihaknya berangkat dari sejumlah aspek seperti cawe-cawe presiden, demokrasi yang ditabrak hingga keprihatinannya pada kinerja KPU dan juga Bawaslu. Penyerahan berkas amicus curiae dari para ulama ini diklaim sebagai upaya untuk melengkapi langkah para intelektual yang terlebih dahulu mendaftarkan diri. Sebelumnya MK dalam proses menyeleksi berkas amicus curiae yang diserahkan berbagai pihak. Menurut jubir MK Fajar Laksono, ada 14 berkas yang tengah didalami, terutama berkas yang diterima pada tanggal 16 April 2024 sebelum pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, menjelang putusan sengketa Pilpres, sejumlah pihak mengajukan amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi. Opini dari pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam perkara sengketa Pilpres ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan Hakim MK dalam mengambil keputusan. Relawan Pengusaha Muda Nasional atau Repnas yang merupakan pendukung pasangan Prabowo Gibran angkat bicara soal ramainya pihak yang mengajukan amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi. Ketua Umum Repnas Angga Wira meyakini Hakim MK akan memutuskan perkara sengketa Pilpres dengan seadil-adilnya dan mempertimbangkan berbagai macam aspek. Kami percaya sepenuhnya bahwa Hakim MK akan memutuskan perkara sengketa Pilpres ini dengan keputusan yang adil seadil-adilnya dan dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek. Repnas dalam hal ini juga telah menyampaikan amicus curiae untuk menjadi bahan pertimbangan bahwa kami sebagai suatu organisasi relawan pengusaha muda nasional yang selama ini berjuang memenangkan pasangan 02 melihat bahwasannya program-program dan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama ini untuk memenangkan pasangan 02 adalah kegiatan yang bersifat kesukarelawanan. Sejauh ini MK sudah menerima 33 pengajuan amicus curiae menjelang pembacaan putusan yang dijadwalkan akan diumumkan pada Senin pekan depan. Tim TV One mengabarkan. Ya, sidang permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi menuju babak akhir. Semua pihak pun telah melakukan segala persiapan untuk menanti sidang putusan ataupun ketetapan. Lantas seperti apa prediksi putusan nanti dan apa pula harapan dari para pihak-pihak yang bersengketa? Di sidang sengketa Pilpres ini, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan di MK. Dalam suratnya, Megawati mengajak rakyat Indonesia berdoa agar ketuk palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Selain Megawati Soekarno Putri, amicus curiae juga diajukan oleh Indonesia American Lawyer Associate. Hingga Kamis sore, Mahkamah Konstitusi telah menerima total 33 pengajuan amicus curiae dalam konteks sengketa Pilpres. Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan pengucapan putusan sengketa Pilpres dijadwalkan Senin 22 April 2024. Lantas seperti apa prediksi putusan nanti? Dan apa pula harapan dari para pihak-pihak yang bersengketa? Mahkamah akan mendengarkan, akan membuat terobosan progresif
bahwa banyaknya keluhan masyarakat, banyaknya gugatan yang dilakukan oleh ini, dan tiga kan dua diantaranya kan menggugat kan, mengajukan permohonan untuk diskualifikasi. Artinya ini ada spesialis case yang harus diselesaikan. Solusinya apa supaya keadilan itu dapat terasakan oleh masyarakat. Salah satunya adalah hadirnya para amicis ini. Mari kita biarkan, mari kita serahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kalau dari kacamata kami bahwa semua yang perlu dikatakan sudah diperkatakan dalam proses persidangan. Persidangan yang secara terbuka, masing-masing paslon sudah menyampaikan, dan para amikus kurai dengan berbagai kapasitasnya sudah menyampaikannya kepada Mahkamah Konstitusi. Dan kami percaya bahwa Mahkamah Konstitusi akan kembali mengingat kepada kewenangan yang telah dimiliki. Itu kan bukan suatu kewenangan yang muncul tiba-tiba, tapi proses refleksi, proses yang sudah dibahas di DPR, dan terakhirnya sampai inilah di mana kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Hakim MK, mereka adalah utusan yang maha kuasa Tuhan di muka bumi ini, istimewa Indonesia tercinta yang sedang pesta demokrasi. Percayalah, mereka akan arif dan bijaksana. Karena itu apa yang dihimbau oleh Pak Prabowo, himbauannya baik sekali. Marilah kita selalu damai di bumi. Damai, Itu saja. Suasana ini, hati boleh panas, kepala tetap dingin. Begini, saya jadi ngecek-ngecek ya, amikus ini sebetulnya orang dari tahun berapa ini? Ternyata ide atau konsepsi mengenai amikus ini ditemukan dari tahun 1600, yang artinya kira-kira hampir 500 tahun yang lalu. Nah, saya kira faktor konteks juga harus diperhatikan bahwa zaman sekarang ini zaman digital, informasi sudah berseliweran, berbeda dengan 500 tahun yang lalu, di mana kalau kita mau pendapat orang, itu orangnya harus dipanggil dan berbicara langsung. Kalau sekarang orangnya nggak ketemu langsung pun juga pendapatnya udah sampai gitu. Jadi saya kira semua pertimbangan sekali lagi, termasuk yang disebut oleh Bang Tova itu sudah diketahui semua, dan kalaupun dipanggil nanti jangan-jangan malah jadi lucu gitu, karena sudah dipanggil ternyata yang disampaikan nggak ada yang baru. Saya kira itu namanya bukan amicus curiae, tapi nanti jadi komikus curiae. Jangan sampai nanti kalau dikasih kesempatan malah muncul komikus curiae ini. Itu tidak memberikan manfaat lebih bagi pengadilan di Mahkamah Konstitusi. Begitu. Tim TV One mengabarkan. Setelah Partai Persatuan Pembangunan mengirimkan sinyal siap bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran, kali ini giliran Partai Nasdem yang mengirimkan sinyal serupa. Wacana terciptanya koalisi besar tanpa oposisi terus menguat. Setelah Partai Persatuan Pembangunan yang menyatakan siap bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran, kali ini giliran Partai Nasdem yang mengirimkan sinyal siap bergabung dengan pemerintahan baru mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Sekjen Partai Nasional Demokrat Hermawi Taslim. Menurutnya, Partai Nasdem masih memiliki waktu 6 bulan untuk mencermati dinamika dan mempertimbangkan posisinya dalam pemerintahan Prabowo. Hermawi menegaskan, salah satu yang menjadi pertimbangan adalah seberapa besar kontribusi Partai Nasdem dalam pembangunan. Tapi apapun posisi kami nanti, baik dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, saya kira akan sama mulianya. Pertimbangan utama kami nanti adalah seberapa besar, seberapa optimalnya kami bisa memberi kontribusi terhadap pembangunan di dalam atau di luar. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Surya Paloh, bahwa kami masih punya waktu 6 bulan untuk memikirkan, menimbang-nimbang, berdiskusi dengan internal. Semoga kami bisa tetap memilih yang terbaik buat bangsa dan negara. Saat ini, fokus Partai Nasdem masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa Pilpres 2024. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Kabar Pemilu kali ini. Saya Bayu Andrianto, terima kasih. Sampai jumpa.